Muhammadiyah bukan sekadar organisasi, ia adalah perjalanan panjang gagasan, keberanian, dan pengorbanan. Lebih dari 1 abad berdiri, Muhammadiyah dipimpin oleh 15 ketua umum. Bukan raja, bukan pewaris tahta, tapi pelayan umat yang memikul amanah di zamannya masing-masing. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu catatan penting agar kita tidak keliru memahami istilah. Pada masa awal berdirinya Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah belum disebut dengan nama seperti sekarang. Awalnya, pimpinan tertinggi Muhammadiyah bernama Hofbestur Muhammadiyah, kemudian dikenal sebagai Pengurus Besar Muhammadiyah. Begitu pula dengan jabatan puncaknya, istilah Ketua Umum PP Muhammadiyah baru digunakan pada periode belakangan. Sebelumnya, jabatan tertinggi dikenal dengan berbagai sebutan, Ketua Hofbestur, Ketua Pengurus Besar, atau Ketua Pimpinan Pusat. Nama forum tertingginya pun mengalami perubahan. Pada masa awal belum dikenal istilah muktamar seperti sekarang. Yang ada adalah rapat tahunan, lalu berkembang menjadi kongres, hingga akhirnya dikenal sebagai Muktamar Muhammadiyah, seperti yang kita kenal hari ini. Perubahan istilah ini menunjukkan satu hal penting. Muhammadiyah adalah organisasi yang tumbuh, beradaptasi, dan terus memodernkan diri, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai gerakan dakwah Islam. Inilah kisah mereka, 15 ketua umum Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setiap perubahan besar selalu lahir dari kegelisahan kecil, dan di Kauman, Yogyakarta, pada akhir abad ke-19, kegelisahan itu bernama Muhammad Darwis. Ia tidak sedang ingin mendirikan organisasi, ia tidak sedang membayangkan sebuah gerakan besar, ia hanya gelisah melihat umatnya tertinggal, bingung, dan seringkali kehilangan arah. Muhammad Darwis lahir pada 1 Agustus 1868 di lingkungan Kauman Kampung para abdi dalam agama Keraton Yogyakarta. Sejak kecil, ia tumbuh di antara masjid, kitab, dan tradisi keagamaan. Agama bukan hal asing baginya, namun justru karena itulah, ia mulai bertanya, mengapa agama yang agung ini tidak melahirkan umat yang maju? Mengapa masjid ramai, tetapi kemiskinan tetap merajalela? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab di Kauman, maka ia berangkat. Tahun 1888, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Di kota suci itulah, dunianya terbuka. Ia bertemu ulama-ulama besar. Ia membaca kitab-kitab pembaruan. Ia menyaksikan dunia Islam yang sedang bergolak oleh ide-ide kebangkitan. Islam tidak hanya dibahas sebagai ritual, tetapi sebagai cara hidup. Sepulang dari Mekah, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Haji Ahmad Dahlan. Nama itu diambil dari Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang mufti besar bermadzhab Syafi'i. Bukan sekadar pergantian nama, tetapi pernyataan sikap ia pulang dengan misi. Ketika Ahmad Dahlan kembali ke tanah air, ia melihat kenyataan pahit. Agama dipenuhi praktik yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Tahayul, bid'ah, hurafat, yang kelak dikenal sebagai penyakit TBC. Namun beliau tidak memusuhi umatnya. Ia memusuhi ketertinggalan. Ia sadar, meluruskan akidah tanpa mencerdaskan umat, hanya akan melahirkan konflik baru. Maka ia memilih jalan sunyi, pendidikan. Tanggal 18 November 1912, bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Bukan sebagai tarekat, bukan sebagai partai, bukan pula sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai gerakan dakwah dan tasydid. Muhammadiyah lahir untuk memurnikan akidah dan memajukan kehidupan umat, mengajarkan Al-Quran dengan tafsir yang hidup. Ayat-ayat sosial tidak hanya dibaca, tetapi diamalkan. Keputusan Ahmad Dahlan mengadopsi sistem pendidikan barat menuai kritik. Ia dituduh meniru penjajah. Ia dituduh merusak tradisi. Namun beliau tahu, ilmu tidak punya agama, yang menentukan adalah nilai. Ia memadukan disiplin barat dengan ruh Islam dan jiwa Nusantara. Sekolah-sekolah Muhammadiyah lahir sebagai ruang baru tempat iman dan akal berjalan bersama. Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923. Ia tidak meninggalkan harta, ia tidak meninggalkan tahta, ia meninggalkan gerakan. Dari satu kampung kecil bernama Kauman, lahir sebuah arus besar yang kelak menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Ahmad Dahlan mengajarkan satu hal penting, bahwa Islam tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus diperjuangkan dengan akal, amal, dan keberanian. Dan dari sinilah, perjalanan Muhammadiyah benar-benar dimulai. Kiai Haji Ibrahim. Tahun 1923, Muhammadiyah kehilangan pendirinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat
meninggalkan duka dan sebuah pertanyaan besar. Siapa yang mampu melanjutkan perjuangan ini? Muhammadiyah masih muda. Strukturnya belum kokoh, perbedaannya mulai terasa, dan pada saat genting itulah, estafet kepemimpinan diserahkan kepada seorang yang tidak banyak bicara, tetapi sangat bekerja. Namanya Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim bukan orator ulung, ia bukan pula figur kontroversial. Ia adalah penjaga, adik ipar Ahmad Dahlan, murid yang paling memahami ruh perjuangan sang pendiri. Ia diamanahi memimpin Muhammadiyah dalam rapat tahunan ke-12 di Yogyakarta. Tugasnya bukan ringan, menjaga agar api perjuangan tidak padam dan tidak membakar rumahnya sendiri. Pada masa Kiai Haji Ibrahim, praktik ibadah Muhammadiyah masih sangat dekat dengan apa yang diajarkan Ahmad Dahlan. Salawat masih memakai lafaz Sayyidina, doa kunut masih dibaca saat subuh. Tarawih masih 20 rakaat. Kiai Haji Ibrahim tidak tergesa melakukan perubahan. Ia paham, umat yang baru belajar berpikir tidak boleh langsung diguncang. Baginya, persatuan lebih utama daripada menang dalam perdebatan. Namun Kiai Haji Ibrahim juga tahu, dakwah tidak cukup dari mimbar. Maka pada masa inilah, Muhammadiyah mulai membumi. Rumah sakit pertama Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta, sebuah terobosan besar di zamannya. Panti asuhan dibangun untuk anak-anak yang terlupakan negara. Dana Fons Dahlan dibentuk agar anak-anak miskin tetap bisa mengenyam pendidikan. Bagi Kiai Haji Ibrahim, menolong yang lemah adalah bentuk paling nyata dari tauhid. Kiai Ibrahim memahami, gerakan tanpa kader akan mati pelan-pelan. Maka lahirlah Nasyatul Aisyah untuk membina perempuan muda dan pemuda Muhammadiyah sebagai kawah candra di muka generasi penerus. Untuk memperkuat pemikiran, dibentuk Majelis Taman Pustaka yang menerbitkan buku-buku Muhammadiyah. Gagasan ditulis, ilmu dibukukan, dakwah disebarkan lewat kata. Salah satu program visioner di masa Kiai Haji Ibrahim adalah program Anak Panah Muhammadiyah. Para lulusan terbaik sekolah Muhammadiyah dikirim ke berbagai daerah Nusantara. Mereka dilepas seperti anak panah dari busurnya meluncur jauh, membawa pesan pencerahan. Tanpa sorotan, tanpa jaminan, hanya dengan keyakinan. Pada periode inilah, atas usulan Kiai Haji Mas Mansur, didirikan Majelis Tarjih, sebuah lembaga yang kelak mengubah wajah Muhammadiyah. Dari yang sebelumnya mentoleransi keanekaragaman praktik ibadah, menuju keseragaman pemahaman, tujuannya bukan mematikan perbedaan, tetapi mencegah perpecahan di tubuh organisasi yang semakin besar. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah keluar dari Jawa, puncaknya ditandai dengan Kongres Muhammadiyah ke-19 di Minangkabau, Sumatera Barat. Muhammadiyah kini bukan lagi milik satu daerah, tetapi milik bangsa. Kiai Haji Ibrahim mungkin bukan tokoh yang sering disebut. Namun tanpanya, Muhammadiyah tidak akan berdiri setegap ini. Ia menjaga api, menata gerakan, dan menyerahkannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan lebih matang. Kiai Haji Hisham. Setelah Muhammadiyah bertahan dan setelah Muhammadiyah tertata, kini tantangannya berbeda. Bukan lagi soal bertahan hidup, tetapi bagaimana mengejar ketertinggalan di tengah cengkeraman kolonialisme. Dan di titik inilah, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang murid sejati Ahmad Dahlan, namanya Kiai Haji Hisham. Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta, pada 10 November 1883. Ia bukan sekadar kader Muhammadiyah, ia adalah murid inti. Satu-satunya murid hasil didikan langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kelak terpilih sebagai Presiden Hofbestur Muhammadiyah. Ia terpilih dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kepercayaan itu bukan kebetulan. Ia memahami betul, ruh pemikiran Dahlan Islam harus maju, dan umat tidak boleh tertinggal. Jika Kiai Haji Ahmad Dahlan meletakkan fondasi pendidikan, dan Kiai Haji Ibrahim memperluasnya, maka Kiai Haji Hisham memodernkannya secara sistemik. Di masa kepemimpinannya, Muhammadiyah membuka sekolah dasar 3 tahun, dikenal sebagai folk school atau sekolah desa. Sekolah ini disamakan persyaratan dan kurikulumnya dengan folk school milik pemerintah kolonial. Bukan untuk tunduk, tetapi agar lulusan pribumi muslim memiliki kualitas setara. Setelah itu dibuka pula Vervol Gusul Muhammadiyah sebagai sekolah lanjutan. Pendidikan Muhammadiyah tidak lagi sporadis, tetapi berjenjang dan terstruktur. Kiai Haji Hisham menyadari satu ancaman besar ketertinggalan umat Islam dibanding pendidikan Katolik dan Kristen. Saat itu, masyarakat Katolik telah mendirikan Hollands Inland School met the Beach Bell. Maka Muhammadiyah merespons dengan mendirikan Hollands Inland School met the Kur en Muhammadiyah. Sekolah modern, bahasa Belanda,
ilmu umum, namun berlandaskan Al-Quran, inilah jawaban Muhammadiyah, bersaing tanpa kehilangan identitas. Namun keputusan Kiai Haji Hisham yang paling kontroversial bukan soal kurikulum, melainkan soal subsidi. Ia membuka pintu bagi Muhammadiyah untuk menerima subsidi pendidikan dari pemerintah kolonial Belanda. Keputusan ini memicu badai kritik. Organisasi besar seperti Taman Siswa dan Sarekat Islam memusuhi langkah ini. Muhammadiyah dituduh kooperatif, dituduh lunak terhadap penjajah. Namun Hofbestur Muhammadiyah punya pandangan lain. Subsidi itu berasal dari hasil bumi dan kekayaan alam yang telah dirampas dari rakyat pribumi. Jika dana itu tidak dimanfaatkan untuk pendidikan umat Islam, maka umat akan selamanya tertinggal. Terlebih, umat Katolik dan Kristen telah lama memanfaatkan subsidi tersebut. Bagi Kiai Haji Hisham, ini bukan soal loyalitas politik, tetapi strategi keberlangsungan umat. Atas kiprahnya, Kiai Haji Hisham menerima bintang Ridder Orde van Oranje Nassau dari Ratu Belanda. Penghargaan yang biasanya diberikan kepada pejabat, priai, dan tokoh yang dianggap berjasa, namun penghargaan itu justru memicu konflik internal. Kelompok muda Muhammadiyah seperti M. Basiran, Abdul Hamid, Farid Ma'ruf, dan lainnya menolak keras penghargaan tersebut. Mereka khawatir Muhammadiyah kehilangan jarak kritis terhadap kolonialisme. Ketegangan antara kelompok tua dan kelompok muda pun tak terhindarkan. Konflik itu akhirnya dijembatani oleh Ki Bagus Hadikusumo. Dengan kebijaksanaan, ia menyatukan dua generasi yang berhati-hati menjaga idealisme dan yang berani mengambil risiko demi kemajuan. Kiai Haji Hisham mengajarkan satu pelajaran penting bahwa dalam perjuangan, tidak semua keputusan tampak bersih. Namun tanpa keberanian berpikir strategis, umat bisa tertinggal selamanya. Ia mungkin pemimpin singkat, namun jejaknya mengubah arah pendidikan Muhammadiyah secara permanen. Kiai Haji Mas Mansur. Setiap organisasi besar akan sampai pada satu titik saat generasi mudanya mulai tidak puas, bukan karena benci, tetapi karena ingin perubahan. Dan pada akhir 1930-an, gelombang itu mengguncang Muhammadiyah. Angkatan muda Muhammadiyah mulai menyuarakan kekecewaan. Menurut mereka, pengurus besar Muhammadiyah terlalu fokus pada pendidikan, namun melupakan tabligh. Dakwah ke umat dinilai melemah. Lebih dari itu, PB Muhammadiyah dianggap dikuasai oleh 3 tokoh tua, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Muhtar, dan Kiai Haji Sujah. Organisasi terasa mapan tetapi kurang bergelora. Kekecewaan memuncak dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 ranting-ranting. Muhammadiyah kembali memberikan suara kepada tokoh-tokoh lama. Angkatan muda terpukul. Dialog panjang pun terjadi. Suasana tegang. Perdebatan keras, namun tetap bermartabat. Akhirnya, 3 tokoh tua itu memilih mengundurkan diri demi keutuhan persyarikatan. Nama Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Hajid diusulkan sebagai ketua PB Muhammadiyah. Namun, keduanya menolak. Dan di titik itulah, nama Kiai Haji Mas Mansur menguat. Seorang Arek Suroboyo, konsul Muhammadiyah Jawa Timur, tokoh muda, tegas, dan dikenal berani berpikir jauh. Dalam Kongres ke-26, itulah Kiai Haji Mas Mansur terpilih menggantikan Kiai Haji Hisham. Muhammadiyah pun memasuki babak baru. Di bawah kepemimpinan Mas Mansur, Muhammadiyah tidak berjalan tanpa arah. Ia merumuskan apa yang dikenal sebagai Langkah Muhammadiyah 1930 sampai 1940. 12 langkah besar yang menjadi kompas gerakan. 1. Memperdalam masuknya iman. 2. Memperluas paham agama. 3. Memperbuahkan budi pekerti. 4. Menuntun amalan intikat. 5. Menguatkan persatuan. 6. Menegakkan keadilan. 7. Melakukan kebijaksanaan. 8. Menguatkan majelis tanwir. 9. Mengadakan konferensi bahagian. 10. Mempermusyawarahkan putusan. 11. Mengawaskan gerakan dalam. 12. Mempersambungkan gerakan luar. Ini bukan slogan, ini arsitektur ideologis. Di tangan Mas Mansur, tabligh kembali hidup. Muhammadiyah tidak hanya mendidik kaum terpelajar, tetapi juga menggugah umat luas. Ia menegaskan bahwa Islam bukan sekadar akidah pribadi, melainkan kekuatan moral untuk membangun masyarakat adil. Muhammadiyah menjadi lebih berani bersuara, lebih tajam berpikir, dan lebih jelas arah. Kiai Haji Mas Mansur bukan pemimpin yang nyaman. Ia hadir di masa konflik dan meninggalkan jejak berupa arah yang tegas. Ia adalah simbol kebangkitan generasi muda dalam tubuh Muhammadiyah. Dari sinilah, Muhammadiyah melangkah menuju era pergerakan nasional dengan identitas yang lebih matang. Ki Bagus Hadikusumo.
Ada masa di mana berjuang bukan lagi soal organisasi, tetapi soal bangsa. Dan di tengah penjajahan Jepang, pergolakan kemerdekaan, hingga lahirnya Republik Indonesia, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang ulama yang berdiri di persimpangan sejarah. Namanya Ki Bagus Hadikusumo. Ia lahir di Kauman, Yogyakarta, ada 24 November 1890. Nama kecilnya Raden Hidayat. Raden menandakan darah bangsawan Jawa, sebuah simbol aristokrasi. Sementara Hidayat berasal dari kata Arab hidayah yang bermakna petunjuk. Dua dunia itu, kebangsawanan dan keislaman, kelak menyatu dalam dirinya. Pada usia 30 tahun, Raden Hidayat mengganti namanya menjadi Ki Bagus Hadikusumo. Sebuah pernyataan sikap menanggalkan simbol feodal, memilih jalan pengabdian. Ki Bagus bukan sosok yang haus kekuasaan. Bahkan ketika Kiai Haji Mas Mansur memintanya menjadi wakil ketua PB Muhammadiyah, dalam Kongres ke-26, ia menolak. Namun sejarah punya caranya sendiri. Tahun 1942, Kiai Haji Mas Mansur dipaksa Jepang masuk ke dalam Pusat Tenaga Rakyat atau Putra di Jakarta. Muhammadiyah tak boleh kosong pimpinan, dan Ki Bagus tak lagi bisa mengelak. Ia menerima amanah sebagai ketua PB Muhammadiyah di masa paling gelap dalam sejarah bangsa. Pendudukan Jepang bukan masa yang mudah, tekanan politik, sensor ketat, kelaparan di mana-mana. Ki Bagus memimpin Muhammadiyah dengan satu prinsip, menjaga iman, menjaga umat, dan menjaga arah. Muhammadiyah tidak dibubarkan, sekolah-sekolah tetap hidup, dakwah tetap berjalan, meski dalam senyap. Dan ketika proklamasi tiba, Muhammadiyah sudah siap menjadi bagian dari Republik. Peran terbesar Ki Bagus bukan hanya sebagai ketua Muhammadiyah. Ia adalah arsitek moral negara. Dalam penyusunan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, Ki Bagus memberi landasan penting: ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, keadilan. Nilai-nilai itu bukan kompromi kosong, tetapi hasil perenungan mendalam seorang ulama. Namun, sejarah mencatat satu momen paling berat. Ki Bagus adalah tokoh yang dilobi untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Alasannya pahit demi kesatuan bangsa. Kelompok non-Islam mengancam tidak bergabung dengan Republik Indonesia dan akan membentuk negara sendiri. Keputusan itu bukan tanpa luka, namun Ki Bagus memilih negara dulu. Perpecahan jangan sampai terjadi. Ki Bagus memimpin Muhammadiyah selama 11 tahun. Selain sebagai ketua PB, ia juga pernah menjabat Ketua Majelis Tablik, Ketua Majelis Tarjih, anggota MPM Hofbestur Muhammadiyah. Ia bukan pemimpin satu bidang, ia adalah penjaga arah ideologis. Ki Bagus Hadikusumo mengajarkan satu hal yang sangat mahal, bahwa berpegang pada prinsip kadang berarti mengalah demi persatuan. Ia tidak menjual Islam, ia justru memastikan Islam menjadi fondasi moral bangsa. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional. Dan dari tangannya, Muhammadiyah berdiri tegak di tengah lahirnya sebuah negara. Ahmad Rashid Sutan Mansur. Setelah revolusi, setelah kemerdekaan, datang satu tantangan baru. Keletihan jiwa. Bangsa telah merdeka, tetapi umat belum tentu hidup. Dan di tengah fase itulah, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang ulama Minangkabau yang memilih jalan penyadaran ruhani. Namanya Ahmad Rashid Sutan Mansur. Ia lahir pada 15 Desember 1895 di Maninjau, Sumatera Barat. Tanah Minang bukan sekadar daerah, melainkan tradisi intelektual. Sultan Mansur menimba ilmu kepada tokoh pembaharu besar Minangkabau, Dr. Abdul Karim Amrullah Ayah dari Buya Hamka. Ia mempelajari tauhid, bahasa Arab, ilmu kalam, mantik, tarikh, syariat, tasawuf, Al-Quran, tafsir, hingga hadis dan mustalahnya. Ilmunya luas, namun jiwanya rendah hati. Saat memimpin Muhammadiyah, Sultan Mansur melihat satu persoalan gerakan ini aktif, tetapi mulai kehilangan ruh. Maka ia menggagas pemulihan dari dalam. Ia memasyarakatkan 2 pokok besar. Yang pertama, pembentukan pribadi tauhid. Merebut khasyiyah, takut pada kemurkaan Allah. Merebut waktu, memenuhi janji, menanam ruh tauhid, mewujudkan akhlak tauhidi. Baginya, aktivisme tanpa iman adalah tubuh tanpa jiwa. Pokok kedua adalah menghadirkan bukah mubarakah, ruang-ruang keberkahan di tempat masing-masing. Ia menganjurkan sholat berjamaah setiap waktu, mendidik anak-anak sholat, dan mengaji Al-Quran. Ia mendorong puasa sunnah Senin dan Kamis, puasa tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad, semua itu bukan formalitas, tetapi latihan takwa yang hidup dan berkelanjutan. Sultan Mansur juga menyadari, ruh tidak akan hidup tanpa ikatan manusia. Ia memperluas kontak antar pimpinan dan anggota di semua tingkatan. Konferensi kerja
diperbanyak. Majelis, cabang, dan ranting dipertemukan secara rutin. Muhammadiyah kembali menjadi ruang persaudaraan, bukan sekadar struktur. Puncak kepemimpinan Sultan Mansur tertuang dalam Hitah Muhammadiyah 1956 sampai 1959 yang dikenal sebagai Hitah Palembang. Hitah ini menegaskan, memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadhu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, menggerakkan Muhammadiyah dengan keyakinan dan tanggung jawab. Dilanjutkan dengan uswatun hasanah, mengutuhkan organisasi, merapikan administrasi, memperbanyak dan meningkatkan mutu amal usaha, mempertinggi mutu anggota dan kaderisasi. Dibentuk pula badan islah untuk mencegah perselisihan dan menuntun penghidupan anggota. Ahmad Rashid Sultan Mansur tidak membawa gebrakan politik, ia membawa ketenangan. Ia mengingatkan Muhammadiyah pada jantung perjuangannya tauhid yang hidup, akhlak yang membumi. Tanpa ruh, gerakan akan kosong. Dan dari fase inilah, Muhammadiyah siap melangkah ke era berikutnya dengan jiwa yang diperbarui. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Tahun 1959, Indonesia memasuki masa paling genting dalam sejarah Republik. Demokrasi terhenti, kekuasaan mengeras, politik menjadi arena intrik. Dan di tengah situasi itu, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang ulama organisatoris yang harus memilih menjauh dari negara atau masuk ke jantung kekuasaan demi menyelamatkan umat. Namanya Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Muktamar ke-34 Muhammadiyah di Yogyakarta. Yunus Anis terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Namun amanah itu datang bukan di masa tenang. 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Parlemen kehilangan peran, negara masuk ke era demokrasi terpimpin, dan bersamaan dengan itu, politik Indonesia mulai bergerak ke arah yang berbahaya. Partai Komunis Indonesia (PKI) tumbuh dengan cepat, dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan presiden. Sementara itu, Masyumi, partai politik umat Islam, dibubarkan secara paksa pada ke-1960. Akibatnya, fatal. Umat Islam kehilangan wakil politik. Kepentingan umat nyaris tak terdengar di parlemen. Muhammadiyah berada di persimpangan sejarah. Jika diam, umat terpinggirkan. Jika melawan, organisasi terancam. Di tengah ketegangan itu, datang permintaan dari Nasution Yunus Anis, diminta menjadi anggota DPRG atau Parlemen Gotong Royong. Keputusan ini mengguncang internal Muhammadiyah. Banyak tokoh mengkritik keras. Bukankah Muhammadiyah menolak pembubaran Masyumi? Bukankah Soekarno bersikap otoriter? Dalam menyusun parlemen, Yunus Anis mendengar semua kritik itu. Dan jawabannya tegas. Namun, penuh pertimbangan. Saya masuk bukan untuk kepentingan politik jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang agar umat Islam tetap memiliki suara. Ia memilih jalan sunyi. Masuk ke sistem, tanpa larut di dalamnya. Di tengah tekanan politik, Yunus Anis tidak mengubah arah Muhammadiyah. Ia tetap menegaskan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan alat kekuasaan, bukan partai politik, bukan oposisi jalanan, tetapi penjaga moral umat. Dalam masa yang penuh intrik, sikap ini bukan sikap lemah melainkan keteguhan prinsip. Warisan penting Yunus Anis adalah mengawal lahirnya konsep kepribadian Muhammadiyah, sebuah rumusan jati diri. Bagaimana Muhammadiyah bersikap kepada negara, masyarakat, dan kekuasaan. Tim perumus dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman. Konsep ini kelak diputuskan dalam Muktamar 35 Muhammadiyah tahun ke-1962. Inilah fondasi ideologis yang membuat Muhammadiyah tetap tegak di era apapun. Selain ideologi, Yunus Anis juga menata administrasi Muhammadiyah secara lebih modern. Sistem organisasi diperkuat, manajemen diperbaiki, struktur diperjelas. Muhammadiyah tidak hanya besar secara jumlah, tetapi juga matang secara tata kelola. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis memimpin di masa ketika satu kesalahan kecil bisa menghancurkan organisasi. Ia memilih jalan tengah yang paling berat, tetap bersama umat, tanpa tunduk pada kekuasaan. Ia menjaga Muhammadiyah agar tetap menjadi kompas moral bangsa, bukan alat politik sesaat. Kiai Haji Ahmad Badawi. Awal dekade ke-1960, Indonesia seperti berada di tepi jurang. Kekuasaan mengeras. Ideologi saling mengintai, negara nyaris kehilangan arah. Dan di tengah situasi genting itu, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang kiai sepuh, tenang, tetapi sangat tegas. Namanya Kiai Haji Ahmad Badawi. Ahmad Badawi lahir pada 5 Februari tahun 1902. Ia bukan sekadar kader. Ia adalah saksi hidup awal kelahiran Muhammadiyah.
Ia termasuk murid-murid pertama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang dirintis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak ke 1911. Sejak 1926, kariernya di Muhammadiyah dimulai di bagian tablik Hofbestur Muhammadiyah. Ia berdakwah, ia mengajar, ia menulis, ia membina kader. Ahmad Badawi tumbuh dalam denyut asli persyarikatan. Sambil berdakwah, ia mengajar di mualimin dan mualimaat. Ia aktif di taman pustaka, menggerakkan literasi umat. Ia juga membina generasi muda melalui Pemuda Muhammadiyah dan Hizbul Watan. Baginya, Islam bukan hanya mimbar, tetapi kesadaran dan kecerdasan umat. Muktamar ke-35 Muhammadiyah di Jakarta. Ahmad Badawi terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Namun ada satu fakta penting. Ia juga menjadi penasihat pribadi Presiden Soekarno. Keputusan ini mengguncang internal Muhammadiyah. Kritik datang bertubi-tubi. Bahkan ada kelompok yang membisikkan kepada Bung Karno, bubarkan saja Muhammadiyah. Tapi Ahmad Badawi tidak mundur. Ia memilih berdakwah di jalur kekuasaan. Tanpa kehilangan prinsip, Ahmad Badawi dihujat dari berbagai arah. Kelompok yang kecewa pasca pembubaran Masyumi menyerangnya tanpa ampun. Namun, ia tetap berdiri. Ia sadar perannya menjadi juru kunci antara rezim dan mayoritas umat Islam. Ia moderat, tetapi tidak kompromistis terhadap nilai. November tahun 1965, PP Muhammadiyah mengirim surat kepada Presiden Soekarno. Isinya tegas, permohonan izin membentuk partai politik baru pasca pembubaran Masyumi. Namun Bung Karno berkelit, "Saya sibuk, belum sempat membaca." Disinilah ketegasan Kiai Badawi terlihat. Dengan suara keras ia berkata, "Bacalah Bung, tidak akan makan waktu lebih dari 5 menit. Presiden pun terdiam dan membaca surat itu sampai selesai. Meletusnya Gestapo atau PKI mengubah segalanya. Pada 6 Oktober tahun 1965, PP Muhammadiyah menyatakan Gestapo atau PKI adalah bencana nasional. Muhammadiyah menjadi ormas Islam pertama yang bersikap tegas. Tanggal 27 Oktober tahun 1965, tengah malam, di Gedung Kostrad, Kiai Haji Ahmad Badawi dan Haji Jarnawi bertemu Maijen Soeharto. Mereka berjanji saling membantu menumpas sisa PKI. Tanggal 9-11 November tahun 1965, Muhammadiyah menggelar konferensi kilat menuntut pembubaran PKI. Dan dari rahim angkatan muda, lahirlah Kokam. Di tengah peluang besar, di tengah arus politik yang deras, Ahmad Badawi tetap menjaga Muhammadiyah, bukan partai politik. Tarikan dari kanan dan kiri sangat kuat. Salah melangkah, Muhammadiyah bisa pecah. Namun ia berhasil menjaga persyarikatan tetap utuh, bersatu, dan berkembang. Kiai Haji Ahmad Badawi memimpin di masa ketika darah, ideologi, dan kekuasaan bertabrakan. Ia berdiri di pusat badai tanpa kehilangan arah. Karena keberaniannya, Muhammadiyah selamat, dan sejarah mencatat tidak semua pahlawan mengangkat senjata, sebagian mengangkat integritas. Kiai Haji Fakih Usman. Tidak semua pemimpin diukur dari lamanya berkuasa. Ada yang memimpin bertahun-tahun, tetapi jejaknya cepat dilupakan. Namun, ada pula yang hanya memimpin 1 pekan, tetapi pemikirannya hidup lintas generasi. Dialah Kiai Haji Fakih Usman. Fakih Usman lahir di Gresik, Jawa Timur, pada 2 Maret tahun 1904. Gresik bukan kota biasa, ia kota dakwah, kota saudagar, dan kota pertemuan ilmu dan usaha. Pada 1925, di usia muda, Fakih Usman telah dipercaya menjadi ketua grup Muhammadiyah Gresik. Tanda awal bahwa ia bukan kader biasa. Fakih Usman bukan hanya aktivis, ia adalah pemikir metodologis. Pada 1932-1936, ia menjabat ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya. Ia terbiasa merumuskan, menimbang, dan mengambil keputusan dengan akal sehat dan dalil yang jernih. Fakih Usman sadar, umat tidak bisa dipisahkan dari urusan kebangsaan. Tahun 1929, ia terpilih sebagai anggota Dewan Surabaya. Ketika Kiai Haji Mas Mansur menjadi ketua PP Muhammadiyah, Fakih Usman menggantikannya sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur pada ke-1936. Ia bergerak di dua dunia dakwah dan politik tanpa menjual prinsip. Fakih Usman adalah sosok multitalenta di bidang kewirausahaan. Ia dipercaya menjadi ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-Daerah Gresik di bidang kepenulisan. Ia memimpin majalah Bintang Islam dan bersama Buya Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Tulisan baginya adalah dakwah, gagasan baginya adalah amal. Fakih Usman ikut mendirikan dan membesarkan Partai Masyumi sejak ke-1945. Ia duduk di PB Masyumi dan dipercaya negara, Menteri Agama,
Kabinet Halim Perdana Kusuma ke-1950, Kepala Jawatan Agama Pusat ke-1951. Menteri Agama, Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953. Namun, di balik jabatan, ia tetap kader Muhammadiyah sejati. Inilah warisan terbesarnya. Fakih Usman adalah ketua tim perumus kepribadian Muhammadiyah, konsep yang menegaskan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi, tetapi sikap hidup. Hingga hari ini, kepribadian Muhammadiyah menjadi fondasi gerakan. Muktamar ke-37 Muhammadiyah di Yogyakarta, Fakih Usman terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Namun takdir berkata lain, ia terpilih dalam kondisi sakit. Dan hanya 1 pekan kemudian, ia wafat tanggal 3 Oktober tahun 1968. Ia menjadi ketua umum tersingkat dalam sejarah Muhammadiyah. Fakih Usman mungkin hanya memimpin 7 hari, namun pemikirannya memandu Muhammadiyah puluhan tahun setelahnya. Ia pergi cepat, tetapi gagasannya tidak pernah wafat. Abdur Razak Fahrudin. Tidak semua pemimpin datang karena ambisi, ada yang justru datang karena keadaan memaksa. Dan ada pula yang bertahan lama bukan karena ingin, tetapi karena dibutuhkan. Dialah Abdur Razak Fahrudin. Pak Abdur Razak lahir pada 14 Februari tahun 1916 di Yogyakarta. Ia tumbuh di lingkungan Muhammadiyah, menyerap nilai kesederhanaan, ketekunan, dan dakwah yang menyejukkan. Tahun 1968, setelah wafatnya Kiai Haji Fakih Usman, Pak Ardi Faith Ongpli menjadi pejabat ketua PP Muhammadiyah, tanpa kampanye, tanpa intrik, tanpa ambisi. Dalam Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969, Pak Abdur Razak resmi dikukuhkan sebagai Ketua PP Muhammadiyah, dan sejak Muktamar ke-38 di Makassar tahun ke-1971, namanya terus dipilih dalam 4 Muktamar berturut-turut. 22 tahun memimpin Muhammadiyah, terpanjang sepanjang sejarah. Era Orde Baru bukan masa yang mudah. Pemerintah mewajibkan seluruh ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Bagi Muhammadiyah yang sejak awal berasas Islam ini, bukan perkara ringan. Pro dan kontra menggema keras di internal. Namun Pak Abdur Razak memilih jalan paling sunyi, menyelamatkan persyarikatan. Dengan berat hati, Muhammadiyah menerima Pancasila tanpa meninggalkan ruh Islam. Pak Abdur Razak bukan hanya sederhana dalam kata, ia sederhana dalam hidup. Kemana-mana ia mengayuh sepeda, atau menunggangi motor Yamaha bututnya. Ia bahkan tidak memiliki rumah pribadi. Ia memimpin Muhammadiyah 22 tahun, tanpa menumpuk harta. Pak Abdur Razak adalah ulama yang bersahaja. Dakwahnya ringan, humornya halus, bahasanya membumi. Ia membuat orang nyaman, bukan takut. Di masanya, Muhammadiyah tumbuh tanpa gaduh, tanpa pecah, tanpa kehilangan jati diri. Menjelang akhir kepemimpinannya, tahun 1989, Pak Abdur Razak membuat terobosan berani. Muhammadiyah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia untuk penataan administrasi keuangan. Keputusan ini menuai pro kontra soal riba dan bunga bank. Namun Pak Ar melihatnya sebagai maslahat organisasi dan konsolidasi jangka panjang. Muktamar ke-42 Muhammadiyah tahun 1990 di Yogyakarta. Banyak muktamirin masih menginginkan Pak Abdur Razak, namun ia menolak. Ia ingin alih generasi yang sehat. Ia tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mundur. Tanggal 17 Maret tahun 1995, Pak Abdur Razak wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ia pergi tanpa kemegahan, tanpa warisan harta. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Setiap zaman melahirkan tipe pemimpin yang berbeda. Setelah era kesahajaan Pak Abdur Razak, Muhammadiyah memasuki masa baru lebih akademik, lebih reflektif, dan lebih dialogis. Di titik itulah hadir Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Azhar Bashir lahir di Yogyakarta 21 November tahun 1928. Ia tumbuh dalam tradisi Islam, namun jalan keilmuannya ditempa di dunia kampus. Berbeda dari para pendahulunya yang banyak lahir dari pesantren, Azhar Bashir muncul sebagai ulama intelektual. Sebuah tanda zaman. Sebelum terpilih sebagai Ketua PP Muhammadiyah, Azhar Bashir menjabat Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 1985 sampai 1990. Disinilah kapasitas ilmiahnya teruji, menimbang dalil, merumuskan keputusan, dan menjaga ijtihad kolektif Muktamar ke-42 Muhammadiyah di Yogyakarta. Ia dipercaya menggantikan Pak Abdur Razak. Kepemimpinan Azhar Bashir sering disebut sebagai era transisi. Transisi dari ulama karismatik tradisional menuju intelektual kampus yang sistematis. Di masanya, Muhammadiyah gencar mengadakan pengajian, kajian, dan diskursus untuk menjawab persoalan umat modern. Isu sosial, politik, ekonomi,
dan pemikiran Islam dibahas secara ilmiah, terbuka, dan beradab. Keilmuan Azhar Bashir diakui lintas negara. Ia menjadi anggota tetap Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih dunia di bawah Organisasi Konferensi Islam. Pada 1989, pemerintah Mesir memberikan penghargaan tertinggi di bidang syariah Islam Al-Ulum wa Al-Funun. Ini bukan hanya pengakuan personal, tetapi juga prestasi Muhammadiyah di panggung global. Meski berkelas internasional, Azhar Bashir tetap sederhana. Ia sering turun langsung membersamai ranting Muhammadiyah di pelosok desa. Ia meneladankan satu hal penting: hemat pada hal yang bisa dihemat. Bagi Azhar Bashir, keilmuan tinggi harus berjalan bersama akhlak rendah hati. Takdir kembali menguji Muhammadiyah pada 24 Juni tahun 1994, Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir wafat di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta setelah sebelumnya dirawat di PKU Muhammadiyah. Ia dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta. Ia pergi sebelum masa jabatannya selesai. Namun, jejak intelektualnya tetap membekas. Azhar Bashir bukan pemimpin yang gaduh. Ia bekerja dengan ketenangan ilmu. Ia adalah jembatan yang menghubungkan tradisi ulama dengan dunia akademik modern. Dari sinilah, Muhammadiyah melangkah ke era baru, lebih kritis, lebih ilmiah, dan tetap berakar pada iman. Amin Rais. Ada masa ketika diam berarti menyerah, dan ada orang yang memilih bersuara meski risikonya besar. Di akhir Orde Baru, salah satu suara itu datang dari Muhammadiyah. Namanya Amin Rais. Amin Rais lahir di Solo 16 April tahun 1944. Ia tumbuh di keluarga Muhammadiyah Tulen. Dari TK hingga SMA, ia menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Aktivismenya tumbuh sejak muda. Ia pernah memimpin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM sebagai ketua ketiga. DPP IMM Muhammadiyah bukan sekadar organisasi baginya, tetapi rumah ideologis. Amin Rais dikenal sebagai cerdik cendekia terkemuka. Ia dipercaya menjadi ketua Dewan Pakar IMI, organisasi intelektual muslim yang lahir dan besar di era Orde Baru. Namun berbeda dari banyak intelektual lain, Amin Rais tidak larut dalam kenyamanan kekuasaan. Ia justru memilih jalan kritis. Di awal 1990-an, Amin Rais lantang menyuarakan perlawanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebuah keberanian di tengah rezim otoriter. Puncaknya pada Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993, ia menggulirkan isu besar perlunya suksesi kepemimpinan nasional. Isu ini sangat sensitif, sangat berbahaya, namun ia tidak mundur. Muktamar ke-43 Muhammadiyah di Banda Aceh, Amin Rais diamanahi sebagai ketua PP Muhammadiyah. Ia memimpin di masa yang genting krisis ekonomi, tekanan politik, dan kegelisahan rakyat. Muhammadiyah tetap dijaga sebagai gerakan dakwah, meski ketuanya berada di pusaran politik nasional. 3 tahun kemudian, sejarah berbelok cepat. Amin Rais mendirikan dan menjabat Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Konsekuensinya jelas, ia harus melepaskan jabatan sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Ia memilih memisahkan dakwah organisasi dan perjuangan politik praktis. Keputusan yang berat, namun prinsipil. Amin Rais bukan pemimpin netral. Ia berpihak pada keadilan. Ia bersuara ketika banyak memilih diam. Di masanya, Muhammadiyah tetap menjaga jarak dari politik praktis, namun tidak pernah menjauh dari sejarah bangsa. Dan dari sinilah, reformasi Indonesia akhirnya meledak. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Setelah reformasi meledak, Indonesia tidak hanya butuh pemimpin. Bangsa ini butuh nurani. Dan di tengah kegaduhan politik, Muhammadiyah menghadirkan seorang guru bangsa. Namanya Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang akrab disapa Buya Syafi'i. Buya Syafi'i lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau. Pada 31 Mei tahun 1935, ia berasal dari keluarga sederhana. Namun dari kampung itulah tumbuh seorang pemikir besar. Pendidikan awalnya ditempa di Madrasah Mualimin Yogyakarta, sebuah kawah candra di muka kader Muhammadiyah. Buya Syafi'i melanjutkan studi ke berbagai kampus Universitas Cokro Aminoto, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, Universitas Ohio, hingga Universitas Chicago, Amerika Serikat. Di sana, ia menulis disertasi monumental Islam as the Basis of State. Ia mengkaji gagasan politik Islam dalam sidang konstituante Indonesia. Ia kemudian dijuluki sebagai bagian dari 3 pendekar dari Chicago bersama Amin Rais dan Nurkolish Majid. Muktamar ke-44 Muhammadiyah di Jakarta, Buya Syafi'i terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ini bukan masa mudah, bangsa terbelah. Euforia reformasi bercampur konflik. Agama sering diseret ke politik identitas. Buya Syafi'i membawa Muhammadiyah ke tengah dan ke depan percaturan nasional dengan nalar,
dialog dan etika. Di era Buya Syafi'i, pemikiran Muhammadiyah berkembang pesat, dialog lintas iman, diskursus kebangsaan, dan perdebatan pemikiran Islam tumbuh dengan sehat. Buya dikenal humanis, egaliter, dan jujur. Ia tidak membangun jarak, ia berbicara dengan bahasa nurani. Buya Syafi'i bukan politisi, namun ia negarawan. Ia dihormati oleh umat Islam dan juga oleh pemeluk agama lain. Komitmennya jelas menjaga keutuhan bangsa. Ia berdiri tegas melawan ekstremisme, otoritarianisme, dan ketidakadilan tanpa kehilangan adab. Tahun 2008, Buya Syafi'i menerima Ramon Magsaysay Award dari pemerintah Filipina. Kisah hidupnya diabadikan dalam novel Si Anak Kampung, karya Demian de Mantra, yang difilmkan dan meraih penghargaan di Amerika International Film Festival. Hari Jumat 27 Mei tahun 2022, Buya Syafi'i berpulang di Rumah Sakit PQ Muhammadiyah Gamping. Ia pergi tanpa kekuasaan, tanpa harta berlimpah, namun meninggalkan warisan terbesar, keteladanan berpikir dan kejujuran nurani. Buya Syafi'i bukan hanya milik Muhammadiyah, ia milik Indonesia. Muhammad Sirajuddin. Pada satu titik sejarah, sebuah organisasi tidak hanya berbicara kepada bangsanya sendiri. Ia mulai berbicara kepada dunia, dan pada era itulah Muhammadiyah dipimpin oleh seorang diplomat peradaban. Namanya Din Syamsuddin. Din Syamsuddin lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 31 Agustus tahun 1958. Menariknya, pendidikan awalnya justru ditempa di lingkungan Nahdlatul Ulama, Madrasah Ibtidaiyah NU, dan Madrasah Sanawiyah. Inilah bekal penting sejak kecil. Din hidup dalam keberagaman tradisi Islam. Din kemudian melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dan lulus tahun 1975. Disinilah wawasannya tentang Islam global mulai terbentuk. Perpaduan pesantren dan kampus barat membentuk wataknya ilmiah, terbuka, dan dialogis. Sejak muda, Den adalah aktivis. Ia pernah memimpin Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU Cabang Sumbawa, Ketua Umum Sementara IMM, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Jejak ini menunjukkan Din tidak lahir dari satu sekat, tetapi dari perjumpaan lintas tradisi. Muktamar ke-45 Muhammadiyah di Malang, Din Syamsuddin terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ia kembali terpilih pada Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Di eranya, Muhammadiyah tampil lebih global. Din dikenal sebagai tokoh yang mampu berdialog dengan seluruh umat beragama Islam maupun non-Islam. Din Syamsuddin sering diundang ke berbagai forum internasional, salah satunya saat ia diundang ke Vatikan, Roma, untuk berbicara tentang terorisme. Pandangan Din tegas. Terorisme lebih tepat dipahami dalam konteks politik dan ketidakadilan global, bukan semata-mata ideologi agama. Pandangan ini membuatnya dihormati di banyak forum dunia. Salah satu warisan pemikiran terpentingnya adalah negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah, negara kesepakatan, dan negara kesaksian, bahwa Indonesia adalah hasil konsensus bangsa, dan umat Islam berkewajiban menjadi saksi moral bagi keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini resmi disepakati dalam Muktamar Muhammadiyah ke-2015. Dalam kapasitas ini, Din berpidato di PBB, mewakili Islam dalam World Interfaith Harmony Week. Di tangan Din Syamsuddin, Muhammadiyah tidak meninggi, tidak pula merendah. Ia berdiri di tengah, sebagai Islam Wasatiyah, dari Sumbawa hingga New York, dari Muhammadiyah untuk perdamaian dunia. Dr. Haji Haidar Nasir. Tidak semua pemimpin hadir dengan gebrakan keras, sebagian hadir dengan ketenangan. Namun justru dari ketenangan itu, lahir arah, lahir kedalaman, lahir peradaban. Inilah era Haidar Nasir. Haidar Nasir lahir pada 25 Februari tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Ia tumbuh dari pendidikan yang sederhana, Madrasah Ibtidaiyah Ciparai, SMP Muhammadiyah ketiga Bandung, hingga SMA Negeri 10 Bandung. Ia juga pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Cintawana, Tasikmalaya. Sejak awal, hidupnya ditempa oleh disiplin, kesederhanaan, dan keilmuan. Haidar melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD Yogyakarta. Jenjang S2 dan S3 ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan diselesaikan cum laude. Ia kemudian diangkat menjadi guru besar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bagi Haidar, Muhammadiyah bukan sekadar gerakan amal, tetapi gerakan ilmu dan pemikiran. Ia memahami Muhammadiyah dari denyut kaderisasi, dari ruang ide hingga kerja struktural. Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015
Haidar Nasir terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Tak lama kemudian, dunia diguncang pandemi COVID-19. Muktamar ke-48 yang seharusnya digelar 2020 harus diundur hingga ke 2020. Di masa krisis inilah, kepemimpinan Haidar diuji. Saat negara dilanda wabah, Muhammadiyah tidak tinggal diam. Melalui layanan kesehatan, sosial, ekonomi, keagamaan, Muhammadiyah berkontribusi hingga sekitar 1 triliun rupiah. Bukan demi nama, tetapi demi kemanusiaan. Inilah Islam berkemajuan yang bekerja nyata. Di era Haidar Nasir, Muhammadiyah melangkah keluar batas. Lahir kampus-kampus baru, termasuk Sibermu, kampus Siber Muhammadiyah, di tengah pesatnya dunia digital. Muhammadiyah tidak hanya milik Indonesia, tetapi milik dunia. Haidar Nasir masuk daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Kategori Administration of Religious Affairs. Namun lebih dari penghargaan, Haidar dikenal karena integritasnya. Ia memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, bahkan dari Muhammadiyah itu sendiri. Umat, bangsa, kemanusiaan, dan kemuliaan Islam. Pada Muktamar ke-48 tahun 2022 di Solo, Haidar Nasir terpilih kembali sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ia menetapkan 7 agenda besar. 1. Peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. 2. Penyebarluasan Islam berkemajuan. 3. Penguatan basis umat di akar rumput. 4. Pengembangan kaum unggulan dan ekonomi. 5. Dakwah untuk milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. 6. Reformasi kaderisasi dan diaspora kader. 7. Digitalisasi dan internasionalisasi Muhammadiyah. Di tangan Haidar Nasir, Muhammadiyah tidak kehilangan arah, tidak tergoda sorak-sorai zaman. Ia melangkah dengan ilmu dengan ekhlok, dengan visi peradaban. Inilah Muhammadiyah. Tenang dalam badai, teguh dalam prinsip, dan terus bergerak menuju masa depan.